Di masa pandemi ini, kita disuruh sama-sama untuk stay home dan work from home. Namun, ketika kita lagi bosan, ada satu website yang banyak dari kaum milenial suka buka tiap hari berjam-jam untuk melepas bosannya. Apakah itu? Jika Anda tidak asing lagi, pasti Anda tahu itu Netflix, bukan? Hari ini, kita akan membedah sejarah Netflix dari toko jual CD online terbesar di Amerika hingga menjadi perusahaan video on demand terbesar di dunia. Untuk itu, mari kita mulai sejarah now. Tahukah Anda, sejarah awal terpikirnya Netflix itu sangat unik. Reed Hastings pada tahun 1997 merupakan miliarder yang sebelumnya membangun software bernama Pure Software. Pure Software berhasil terjual dengan nilai 700 juta US dollar. Kala itu, Hastings lupa untuk mengembalikan video rental Apollo 13-nya. Dan akhirnya dia kena late fee sebesar 40 dolar atau sekitar 700 ribu rupiah. Hastings merasa sangat malu jika dia memberitahukan istrinya. Oleh karena itu, Reed Hastings menginginkan solusi untuk menghilangkan late fee untuk setiap video rental. Akhirnya, Reed Hastings memutuskan untuk bekerjasama dengan Mark Randolph untuk mendirikan perusahaan video rental berbasis DVD yang dinamakan Netflix. Ide bisnis Hastings merupakan taruhan untuk teknologi baru, yaitu DVD player. Sebelum ada teknologi DVD, mayoritas warga Amerika Serikat menggunakan videotape atau VHS atau Virtual Home System untuk menonton film dari rumah. Namun, pada tahun 1997, Sony mengeluarkan DVD player yang harganya pada saat itu masih mahal, yaitu sekitar 1.000 dolar atau sekitar 15 juta rupiah. Akhirnya, pada tanggal 14 April 1998, dengan 925 judul film, Netflix.com mulai buka untuk publik. Kali ini, user bisa rental DVD lewat online, lalu akan dikirim ke rumahnya tanpa late fee. Program awal yang ditawarkannya yaitu user bisa menyewa DVD selama 7 hari dengan harga 4 dolar plus 2 dolar biaya kirim. Hanya dalam kurun waktu 48 jam, bandwidth Netflix.com harus di-upgrade karena terlalu banyak user menggunakan Netflix.com di Amerika Serikat. Namun, pada bulan Juli 1999, Netflix telah membuat keputusan yang telah merubah pasar video rental selamanya. Dengan investasi sebesar 30 juta dolar dari grup Arnold, Netflix mengenalkan sistem Marquee atau sistem subskripsi yang menawarkan kepada user rentalnya hingga 4 DVD hanya dengan harga 16 dolar per bulan. Hal yang membuat user Netflix terkagum adalah tidak ada late fee dan due dates. Dengan penawaran ini, Netflix telah mengenalkan sistem subskripsi ke dunia video on demand. Walaupun program subskripsi dari Netflix sangat menggiurkan, akan tetapi, pada waktu itu, pemasukan Netflix hanya 5 juta dolar per bulan. Dibandingkan dengan perusahaan video on demand terbesar di AS, seperti Blockbuster, memiliki pemasukan sebesar 4, miliar dolar per bulan. Hastings khawatir, nantinya Netflix akan dihabisi oleh Blockbuster, apabila mereka menggunakan konsep DVD rental yang sama. Oleh karena itu, Hastings memutuskan untuk bekerjasama dengan Blockbuster. Pada awal tahun 2000, Netflix mengajak Blockbuster menjadi strategic partner dan investor. Dan nantinya, Netflix akan menjadi bagian internet dari Blockbuster dengan nama Blockbuster.com. Dengan keangkuhannya, BOD Blockbuster menertawakan ide Hastings dikarenakan model bisnisnya yang kurang sustainable dan pada awal tahun Netflix selalu mengalami kerugian. Blockbuster yakin bahwa Netflix akan runtuh dalam waktu dekat. Pada tahun 2001, waktu yang ditunggu Hastings telah tiba. 9 November 2001 terjadi serangan teroris. Oleh karena itu, banyak orang Amerika memilih untuk tinggal di rumah. Dan pada akhirnya, penjualan DVD player meroket dan penjualan Netflix pun ikut meroket. Dan pada tahun 2003, pengguna Netflix mencapai 1 juta subscriber. Pada tahun 2004, akhirnya Blockbuster, kemudian diikuti dengan Walmart, masuk ke pasar DVD rental seperti Netflix. Selama setahun, Walmart, Blockbuster, dan Netflix terlibat dalam perang DVD mail, yang setiap saingannya ingin melakukan undercut atau memotong harga DVD satu persatu. Tetapi, dikarenakan Netflix sudah berpengalaman, akhirnya Blockbuster dan Walmart mundur dari pasar DVD rental karena tidak kuat mengalami kerugian yang sangat besar. Dikarenakan Walmart dan Blockbuster mundur, Netflix menjadi penyedia tunggal DVD rental di Amerika Serikat dengan monopoli yang sangat kuat. Dan pada tahun 2007, Netflix telah mengumumkan delivery dari 1 miliar DVD-nya ke pelanggan. Nah, sampai di titik ini,
kita tahu bahwa Netflix adalah raja DVD rental online terbesar di Amerika Serikat kan? Dan pada akhirnya, pada tahun 2010, Blockbuster terpaksa bangkrut karena kalah dari kompetisi dengan Netflix. Tapi, di tahun yang sama, Hastings mengumumkan suatu keputusan yang membuat Netflix menjadi salah satu perusahaan rental film tersukses di dunia. Dalam sekejap mata, Hastings mengumumkan servis Netflix baru, yaitu Video On Demand Service atau online streaming. Dikarenakan license hak siar semakin mahal seiring banyak subscribers, Netflix berkehendak untuk membuat konten original sendiri. Pada tahun 2011, Netflix berhasil men-outbid HBO untuk membuat konten sendiri, yaitu House of Cards yang dimainkan oleh Kevin Spacey yang bernilai sebesar 100 juta US dollar. Disinilah Netflix mulai dikenal sebagai pembuat konten original yang berkelas atas seperti Columbia Pictures, Paramount Pictures, Sony, dan lain-lain. Di tahun yang sama, Netflix mengumumkan untuk memisahkan layanan penyewaan DVD dan streaming sebagai anak perusahaan independen bernama Quickster. Dikarenakan brand marketing Quickster yang jelek dalam hanya waktu 1 bulan, Quickster langsung ditutup oleh Netflix dengan mengorbankan 800.000 subscribernya dan nilai Netflix anjlok sebesar 2/3. Setelah bencana Quickster, Netflix berhasil kembali mendapatkan untung besar dan terus mengeluarkan original kontennya seperti Lilyhammer, Narcos, Stranger Things, dan lain-lain. Dan hingga saat ini, Netflix tetap merupakan perusahaan online streaming terbesar di dunia dibandingkan Amazon Prime, HBO, Hulu, dan kompetitor lainnya. Ya, itulah sejarah singkat dari Netflix. Kita belajar dari Reed Hastings bahwa untuk berhasil dalam wirausaha, kita harus mengadaptasi terhadap perubahan, dan itulah membuat Netflix sukses di hadapan dunia. Saya Abira Binsani, dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.